Selamat berjumpa kembali sahabatku dimanapun berada. Harapan tetap dalam keadaan sehat selalu, sukses dan lancar segala aktivitas dan urusannya, selalu dimudahkan rezekinya dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kali ini saya berkunjung ke tempat teman. Dia terkenal sebagai petani organik. Nah, jadi bisa dikatakan sukses. Ini salah satu hasil dari kemasan beliau. Nanti akan kita tanya bagaimana proses selanjutnya. Ini Bapak Mikirno. Selamat berjumpa Bapak Mikirno. Ini lagi proses apa ini? Oke, selamat berjumpa, selamat bertemu. Ini lagi memproses packing beras organik dengan packing vakum ini. Oh, vakum ya Pak? Oke, vakum ya, 2,5 kilo. Ini cara proses vakum untuk beras ini dengan tinggal gelap. Nah, ini ada suhu dan sebagainya. Ini sahabatku, mantap sekali Bapak Mikirno. Ini lama vakumnya, ini lama untuk laminatingnya atau ngelemnya, ini untuk pendinginnya. Kok dadak dipakum Pak? Itu kelebihannya apa? Jadi beras Bapak dipakum sudah organik, itu bagi kami kan sudah nyaman. Tapi kok dadak dipakum ki? Maksudnya piye Pak? Ya, Pak. Ini kan teknologi untuk bagaimana supaya produk kita itu berkualitas. Jadi padi organik itu, atau mungkin beras pada umumnya itu, kalau sudah agak lama dikemasi, apalagi sebelum dikemas, sebelum digiling itu sudah di gudang, itu biasanya sudah ada kutunya, sudah ada telurnya. Jadi ketika digiling itu lalu kemudian dikemasi, telur akan menetas, maka muncul kutu. Tetapi dengan vakum ini, maka kutu termasuk jamur dia nggak akan bisa lagi masuk ke sini. Bahkan kutu yang ada di sini bisa mati karena kena vakum ini. Dan ini cukup tahan lama. Kalau nggak salah itu bisa 1 tahunan atau berapa tahun itu. Ketika ini disimpan dengan cara yang benar. Itu ya Pak kelebihannya ya. Ya, ditempatkan yang suhu yang bagus, kemudian tidak kena cahaya. Di pabrik ini masih banyak gabahnya. Ini beras hitam ya? Iya, beras hitam. Beras hitam setelah diproses di pabrik, belum diproses oleh Bapak Mikirno. Ya, coba ini akan saya demokan. Ini kok taruh iki. Nah, ini cara pemprosesannya. Pembersihan gabah yang dilakukan oleh petani organik. Bagi Bapak ini usia tidak suatu halangan, rintangan. Tetap semangat. Tetap semangat. Pejuang pangan. Pejuang pangan Indonesia. Nginter sendiri, vakum sendiri, ya, marketing sendiri. Lama ini Mas. Diambil yang masih belum masuk gabah, artinya masih dalam gabah, diambil, dikumpulkan di tempat tersendiri. Ya, ini berapa kali sudah? 4 kali. 3-4 kali. Sangat telaten petani organik. Inilah yang membuat mahal ya. Hitam ini kan ketika kita proses untuk
mau pembersihan. Ini sisa gabah yang nggak bisa tergiling dengan bagus, jadi ini sisanya begitu. Ini yang sudah jadi hasil vakum itu Pak ya. vakum. Oh. Ini caranya, ini sudah dari timbang. Ya, Ini dikirim kemana saja Pak ini Pak? ya sudah sampai dikenal di Jakarta, sudah punya langganan di Jakarta. Semoga pelanggan konsumen saya dengan beras organik ini sehat. Dan beras organik ini anu loh Pak, sudah tersertifikasi SNI ini nasional dari Surveillance Innovis Bogor ini. Demikian juga untuk produknya kemarin juga sudah keluar untuk uji labnya, ternyata ini lumayan bagus. Paparan pestisida dan logam itu sangat kecil. Nah, kita siap nanti. Ibu ya. Gak repot Ya, ya, tapi ya kita lihat dari awal pemrosesan vakum ya, tapi kan ya ala Bapak Mikirno. harganya beda. Detik berarti ya setengah menit ya. Dikit-dikit ya. Jadi waktu yang diperlukan 45 detik. Ya. 45 detik Tambah sahabatku. 2 detik, tambah 6 detik, jadi 45 ya sekitar 50 menit lah. Itu 50 detik, sorry. 50 detik ya. Iya. Nah, sudah selesai ini ya. Belum. Oh, belum. Tunggu waktu. Nah, ini pendingin ini yang berjalan. Berarti nunggu sampai 0 ya Pak? Ya. Oh, ini. Gitu. Memang aku pagi mau, aku balik pagi mau. Hasil karya dari Bapak Mikirno, petani sukses, petani organik. Demikianlah sahabatku semuanya, sedikit berbagi tentang beras yang divakum dan ketahanannya. Sampai jumpa kembali.